Kisah Syekh Syubakir, penumbal tanah Jawa. Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Syubakir. Padahal Syekh Syubakir adalah salah seorang ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Syubakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubalingnya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Syubakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan bapak tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Syubakir yang menguasai ilmu gaib dan menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit menunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit, dan lembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak yang besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di dalamnya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Syubakir membawa batu hitam dari ular yang telah dirajam. Lalu batu hitam dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau bakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut setan siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, sayang, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagai jin yang lain, ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Syubakir tersebut. Melihat hal itu, konon sabda Raja Jin yang
puncak gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan menunggu. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Syubakir. Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan bahwa dia menanyakan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan leluhur yang mengganggu upacara penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya sang danyang tanah Jawa ini merasakan kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Syubakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabda Palon memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Syubakir. Selain di puncak gunung Tidar, Syekh Syubakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Syubakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Namun tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan dengan tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di gunung Tidar. Mereka pun lari tenggang-langgang meninggalkan gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabda Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagai masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabda Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan Gunung Serambi. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat yang ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Akam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menambal tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Syubakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, anak ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Syubakir dan menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi Syekh Syubakir pulang ke Persia, Irak. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali ke tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Syubakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Syubakir wafat, posisinya digantikan oleh wali songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga. Allahu a'lam bishawab. Sumber jakartapress.com. Aku cinta Nusantaraku. .blogspot, Wikipedia dan berulang dari berbagai sumber.